Dan sekarang semesta itu kayak ngerestuin kita buat kita jadinya nemuin salah satu jackpot di SMKTI Bali Global Denpasar. Boleh nggak ceritain nih Kak, kok bisa nih tiba-tiba karyanya Kakak ada yang beli di luar negeri gitu? Hello global people, welcome to Gpot, let's bring it on. Kembali lagi sama aku Cantika di podcastnya Millennial IT, World Go by IT, Entrepreneurship, dan tentunya edukasi IT. Nih, aku udah lama nih tidak muncul di podcast. Langsung aja mungkin ya. Well global people, kalau kita ngebayangin tentang prestasi-prestasi yang udah diperoleh, udah dicapai sama murid-murid SMKTI Bali Global Denpasar, tentunya itu kayak pasti nggak ada habisnya gitu loh. Ujung-ujungnya malah kita yang pusing karena masih banyak nih permata yang tersembunyi yang belum kita temuin. Dan sekarang semesta itu kayak ngerestuin kita buat kita jadinya nemuin salah satu jackpot di SMKTI Bali Global Denpasar. Bentar, kalau kalian udah kepo kan? Tunggu bentar ya, sabar. Kita ngomongin tentang art juga kayak gitu. Kalau kita ngomongin tuh kayak nggak ada habisnya karena pastinya manusia itu kayak berjiwa, artnya tuh pasti beragam, banyak macamnya. Nah sekarang kita kedatangan seorang guest star, yaitu salah satu permata di SMKTI Bali Global Denpasar yang berhasil bekerja sebagai freelancer. Bayangin, udah masih duduk di SMK, dia jadi freelancer. Freelancernya itu di bidang sebagai ilustrator. Nah, gestar kita kali ini itu berhasil menjual ilustrasinya itu sudah istilahnya keluar negeri. Salah satunya itu adalah di Korea. Kayak bangga banget gak sih kita jadi salah satu keluarga besar di SMKTI Bali Global Denpasar. Mungkin gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja sapa kehidupan seorang ilustrator yang masih menjadi seorang pelajar. Langsung aja, halo Kak Yulia, apa kabar? Halo, baik kabarnya. Cantika gimana? Alhamdulillah baik juga. Kak Yulia, langsung aja ya. Cantika nih jujur kayak belum gak habis pikir gitu kakak memilih starting karir as freelancer, memulai karir sebagai seorang freelancer, dan itu pastinya kan gak mudah Kak ya, butuh modal yang lumayan banyak, modal tekad, otak, apalagi mental Kak. Apa sih motivasi kakak nih memulai karir as a freelancer yang dimana kakak notabene masih duduk nih di bangku SMK? Oke, jadi motivasi aku awalnya karena aku pingin punya suatu barang, yaitu barang impian lah. Kalian tahu pasti kalian punya. Jadi aku kan awalnya mikir kayak gimana sih caranya aku dapetin itu. Situ kan juga orang tua aku juga kayak aku udah ngabisin banyak uang biaya dari orang tua juga. Nah, dari situ aku mikir kayak aku kan punya bakat atau aku bisa gambar nih, gimana kalau aku pakai ini buat jadi potensiku gitu. Nah habis itu akhirnya aku coba-coba. Nah, berawal dari mencoba coba. Habis itu kan awalnya kayak kurang sih, tapi aku udah bersyukur banget, udah lumayan rame. Habis itu aku kayak kan itu awal-awal kan rame, cuma kan masih nggak seberapa gitu. Jadi aku mikir gimana sih kok nggak bisa gitu kan. Nah aku akhirnya mikir kayak gimana kalau aku pakai, gimana ya bilangnya, kayak aku punya barang impian nih. Nah gitu kan, gimana kalau aku mulai lagi, lebih giat lagi. Nah gitu, akhirnya aku mulai lagi terusin lebih giat gitu. Nah akhirnya sampai di posisi ini. Oh, jadi berawal dari kakak pengen barang ini tapi istilah tidak mau terlalu membebani orang tua. Jadi kakak menggunakan bakat kakak gitu Kak ya. Oke. Tadi Cantika tuh sempat ngelihat CV kakak. Ilustrasi kakak itu adalah semi realistic style.
Semi realistic style tuh apa sih Kak sebenarnya? Mungkin global people masih asing ya dengan kata-kata ini. Nah, jadi dalam ilustrasi itu ada 3 style. Nah, yang pertama ada style anime. Kalian semua tahu anime itu apa kan? Iya. Bentukannya kayak gimana. Terus itu yang kedua ada realistic style. Dilihat dari namanya juga realistis. Jadi kayak harus real banget. Oh, oke. Lalu kalau dari semi realistik sendiri itu dari pergabungan antara dua stylenya ini, jadi kayak nggak realistis tapi nggak terlalu anime juga. Kombinasi berarti Kak ya di antara duanya. Ya. Oke. Tadi kan Cantika sempat singgung nih di awal Kakak itu karyanya, ilustrasinya itu udah kejual sampai ke luar negeri. Salah satunya Korea Kak ya. Boleh nggak ceritain nih Kak, kok bisa nih tiba-tiba karyanya Kakak ada yang beli di luar negeri gitu Kak? Jadi untuk pertama kalinya aku nyoba buka commission itu tuh dari Instagram. Nah, karena aku masih pakai harga lokal dan biayanya cara bayarnya juga pakai pulsa Telkomsel. Nah itu jadi awal-awal pakai Instagram. Jadi aku mikir kayak penghasilan segitu tuh udah lumayan cukup kan, kayak cuma 25.000 per karya. Nah itu tuh juga pakai pulsa. Terus itu aku ngobrol lah, aku kan punya komunitas gambar itu dibuat sama teman-temanku. Nah aku lihat teman-temanku kayak kok mereka rame gitu juga. Terus mereka juga pakai dolar. Nah dolar kan satuannya tinggi juga kan. Langsung aku tanya, gimana sih caranya gitu. Nah langsung disaranin caranya, oh ini pakai ini. Nah aku awalnya takut karena itu luar negeri, aku juga belum siap, belum punya rekening juga. Takutnya gimana ya kalau apalagi bersangkutan kayak internasional gitu. Terus ya aku kayak masih lanjut nih di Instagram, tapi pakai ini dolar juga. Udah mulai pakai dolar nih. Yang pakai dolar sih paling cuma 3 kalau nggak salah waktu itu kan. Dan itu pun nggak nyampe seberapa. Langsung kayak kok kurang gitu kan rasanya. Nah aku akhirnya coba dari rekomendasi temanku. Nah itu aku pakai Discord. Nah aku join tiga server ya, server commission. Nah awal-awal aku nyoba, lumayan rame. Nah itu awalnya aku mau nyoba itu karena apa? Karena aku pingin HP baru. Aku pingin HP baru. Balik lagi ke sesuatu yang mau kita dapat ya. Bagus. Aku kan pingin punya HP nih. Nah gimana nih caranya, kan aku awalnya coba-coba juga. Gimana caranya kok gini, gimana cara promosiinnya. Nah akhirnya aku coba, ternyata lumayan banyak. Nah lumayan kayak mungkin $25 per gambar. Itu udah lumayan banget kan. Ya itu sekitar 200 ribuan. Berawal dari 25.000 menjadi $25. Ya. Wow. Langsung nah banyak yang bilang itu masih kurang harganya kan kurang banyak. Tapi kayak aku mikir skillku masih segini aja. Jadi ya aku masih segitu aja. Oh gitu, oke. Berarti kakak berusaha meningkatkan lagi skillnya kakak. Kan juga kalian tahu kan Discord yang join juga banyak, nggak cuma dari Indonesia aja, dari luar negeri juga. Nah dari situ dapat dari luar negeri. Oke. Untuk membuat satu karya nih kak, kira-kira tuh membutuhkan waktu kan nggak sedikit kak ya membuat satu karya nih. Kira-kira berapa lama waktu untuk selesai? Biasa aku per gambar ya, kalau lagi semangat sama pengen ya, kalau gambarnya simple tapi nggak terlalu simple banget. Nah itu biasa nyampe sehari. Nah dalam hitungan jam itu cuma 5 jam. Dan itu aku juga non-stop lihat gini gitu kayak mataku sampai perih. Tapi kayak nggak bisa, aku kayak gambar aku udahan aja dulu gitu kan. Tapi kayak nggak bisa aku stop gitu. Kakak nih kalau misalnya udah mengerjakan sesuatu tuh harus selesai di waktu itu, kayak nggak bisa ditunda-tunda gitu kak ya. Oke, itu bisa jadi motivasi buat global people yang di rumah. Mungkin ada PR dari gurunya, setengah-setengah ngerjainnya, bisa ditiru kakaknya. Ya habis itu ini juga rata-ratanya sih kalau gambarnya
gimana ya, gambarnya agak ribet tapi nggak ribet banget. Itu rata-ratanya dari 3 hari. 3 hari itu kalau hitungan hari ya. Iya. Kalau hitungan jam nggak tahu. Oke. Untuk menjadi ilustrator nih Kak, kan harus apa ya? Harus memiliki ide-ide kreatif, inovatif dan memiliki karakteristik Kakak sendiri. Biasanya nih untuk mendapat ide itu tuh Kakak tuh ngapain sih Kak? Maksudnya kayak kan bisa ada nih orang yang misalnya mau nulis tuh nongkrong dulu dia, baru dia bisa nulis. Kakak tuh biasanya gimana Kak? Kalau aku misal ideku mentok, biasa aku buka Pinterest, scrolling sana, kalau nemu pose atau contoh yang bagus buat jadi referensi, ya aku simpen dulu. Nah, kadang sih langsung gambar kalau lagi mood banget kan. Kalau misal kalau lagi udah mentok ya artinya kan aku nggak mood. Nah gitu. Situ sisanya aku nyari motivasi atau nyari ide-ide itu dari artis terkenal luar negeri. Itu tuh kayak contohnya gue, Swap sama Kan Liu, itu tuh panutanku banget, kayak kapan aku bisa sampai kayak gitu. Nah aku selalu mikir kayak gitu. Harus mengejar Kak ya. Iya. Oke. Tadi juga sempat Cantika ngeliat ilustrasi Kakak yang Kakak spill di feed Instagramnya Kakak. Itu kayak oh my god, gila, aku takjub banget loh Kak, sungguh keren Kak. Mungkin Global People juga kepo nih Kak, software apa sih Kak yang biasanya Kakak pakai nih buat membuat ilustrasinya? Jadi untuk awal-awal ya aku pakainya nama aplikasinya Painttoolsai. Oke. Itu tuh kayak aku itu tuh kayak apa ya namanya, buat pemula banget. Nah aku itu dari rekomendasi teman kakakku, aku pakai di sana itu sekitar berapa bulan atau tahun aku udah lupa. Nah habis itu aku kan sebenarnya pernah tertarik buat pakai Photoshop nih. Awalnya aku ragu. Nah aku juga udah tanya-tanya temanku, pindah nggak ya. Nah situ banyak yang nggak bilang udah tetap aja gitu kan. Terus pada akhirnya kan aku ngobrol nih sama satu orang lagi, bilang pindah nggak ya, rasanya kayak nggak top gitu kan, karena fiturnya kurang gitu ya. Nah akhirnya aku tanya, udah coba aja. Akhirnya aku coba dan bisa. Jadi aku pakai Photoshop CC 2020 sampai sekarang. Oke. Berarti kembali lagi berawal dari coba-coba dan nyaman Kakak pakai Photoshop ya? Nyaman. Ya. Oke. Kita lanjut. Nih ngomongin tentang money management nih Kak. Tadi kan penghasilannya kan udah lumayan nih Kak, udah lumayan terbilang cukup banyak. Kakak untuk nge-manage uangnya itu dari ada orang tua ngebantu apa dari Kakak sendiri Kak? Kalau money management aku jujur nggak pernah manage uangku. Kayak biasa aku kalau mau sesuatu ya aku pakai uangku. Dan itu sebenarnya nggak bagus karena jadinya boros banget. Iya benar Kak. Aduh. Terus masalah orang tua juga, aku biasa ngobrolin uang sama mama. Nah mama bilang ya udah beli aja sana kayak tapi kasihan gitu. Nah akhirnya nggak pernah aku pakai, kecuali kalau pingin banget kayak ya. Anggapannya self reward gitu. Iya, nah self reward buat kita sudah bekerja keras gitu Kak ya. Iya. Itu kalau masalah mama nyentuh uangku nggak pernah, dia nggak pernah. Tapi kalau masalah apa ya namanya, ya kalau masalah uang, sekolah masih dibiayain, saku masih dibiayain juga. Terus misal kalau barang kecil kayak misal mau jajan, barang sekolah itu masih minta uang mama. Oke. Kita masih ngomongin tentang money. Kakak pernah nggak sih Kak ada customer yang bener-bener takjub banget nih, kayak takjub banget sama hasil karya Kakak? Pernah dapet tip Kak? Pernah, itu lumayan sih. Sering Kak? Nggak begitu sering sih, tapi lumayan ya. Jadi aku pernah ada yang ku ingat untuk baru-baru ini, ada satu commission
dia itu kayak suka banget sama gambarku. Akhirnya aku dikasih tip $5. Nah, $5 lumayan kan, Lumayan loh kayak itu. cuma 100.000 atau 70.000 gitu, itu lumayan. Nah, untuk yang besar ini nih, jadi kan aku punya klien tetap dari Singapura. Klien tetap dari Singapura, dia tuh udah mesen gambarku sekitar 5 gambar. Nah, itu tuh dia suka banget sama gambarku. Nah, awal-awal dia ngasih tips sekitar cuma berapa, $10. $10. Situ makin lama dia makin sering mesen ke aku. Nah, bilang kalau kamu dia bilang gini, kalau kamu nggak mau naikin harga di server, naikin harga di privat aja gitu. Nah, aku nggak tahu sih ini anggapannya tips atau gimana, tapi dia mau naikin harganya gitu. Oh, jadi dia mau istilahnya mau membayar lebih Iya. kayak. Akhirnya bayar lebih. Nah, itu tuh bayaran lebihnya itu bisa nyampe $50. Itu banyak banget, apalagi untuk siswa, seorang siswa yang kan. masih duduk di bangku SMK gitu loh Kak, itu lumayan Banyak banget. banget ya. Berarti itu tip aja itu. Ya. Nah, aku harga normalnya $20 sampai $30. Nah, itu tuh dia bayarnya sampai $80. Itu banyak banget. Wah, mungkin ada global people yang mau jadi kakaknya. Bisa nih minta tips ntar. Kita lanjut, tadi kan open commissionnya itu harga per karya tuh sekitar $25 Kak ya. Nih kita ngomongin tentang mood Kak. Tadi kan kata kakak sering kalau misalnya lagi nggak mood gitu kan. Sebuah ilustrasi pastinya kita kalau buat kan harus mood Kak ya. Harus Pernah banget. nggak nih ada orderan tapi kakak tuh bener-bener yang lagi istilahnya lagi bad mood banget, kayak bener-bener nggak pengen nih ngebuat, istilahnya saya bilang capek gimana ya, lagi nggak pengen depan PC komputer gitu Kak. Biasanya tuh kakak ngatasin moodnya kakak itu gimana? Atau mungkin kan setiap orang kan punya mood swing yang berbeda, kadang naik kadang turun, contoh Cantika kayak gitu Kak. Boleh gimana Kak? Masalah mood ya, jujur akhir-akhir ini sih rasanya berantakan banget, apalagi aku udah kelas 12, banyak tugas, banyak UKK. Nah, itu kayak sulit banget bagiku. Nah, kalau masalah lagi nggak mood, waktu ada orderan, aku jalanin aja terus sambil nangis. Jangan lupa nangis. kayak anak SD yang belajar matematika sambil nangis ya. Kayak gitulah intinya. Kayak gimana harus belajar tapi kita tuh nggak mau, jadi kayak nangis gitu kayak. Nah, itu tuh aku kayak gitu karena kayak dalam hatiku selalu bilang, aku capek banget, tapi aku butuh uang tapi gitu kan. Harus kayak. Aku butuh uang gitu kan. Iya benar. Terus karena ini juga aku kan jadi sering nangis. Nah, itu tuh aku sering curhat juga, apalagi sama mama gitu, kayak mah capek tapi aku butuh uang gitu kan. Bilangnya udah berhenti dulu, istirahat dulu. Nah, orang terdekatku juga dia bilang kayak gitu, kayak udah cukup dulu istirahat gitu kan. Karena kita maaf motong Kak, emang sometimes kita tuh butuh istirahat walaupun waktunya dikit, panjang tuh. Jangan lupa untuk istirahat ya global people. Oke, udah lanjut Kak. Jadi kalau masalah aku ngatasinnya kan cuma jalanin aja dulu, nanti pasti ada jalannya, ada jalan keluarnya. Jadi ya intinya untuk sekarang aku istirahat dulu. Untuk sekarang mau istirahat berarti dulu. fokus dulu ya sama sekolah ya. Semangat Kak, udah mau lulus. Oke, kita lanjut Kak ya. Kan kakak nih sebagai freelancer sekaligus pelajar di SMKTI Bali Global Denpasar. Gimana nih kakak mengatur waktu, time manajemennya kakak nih yang belajar, hangout sama teman, hangout sama keluarga, apalagi me time untuk waktu sendiri, itu gimana Kak? Kalau masalah time management ya, aku bener-bener gimana ya bilangnya, kelemahanku banget. Jadi kayak semuanya berantakan, kayak aku waktuku apalagi sama mood tadi kan. Nah, kayak misal aku udah mikir kayak aku harus giniin waktuku, manage waktuku, tapi di sisi lain moodnya ganggu banget gitu. Itu pasti semua orang pernah sih ngerasain tuh, kayak aku harus ngelakuin ini tapi aku capek, gimana ya? Kan karena aku masih siswa juga, aku kan harus belajar. Iya. Nah, aku jujur aja sih, aku jarang belajar.
Nah belajar kalau butuh aja jujur ya, tapi Pas ulangan? ya Sama kan? ulangan tugas aku baru belajar. Sisanya aku ngabisin waktu depan laptop. Buat ngerjain. Iya. gitu. Kalau masalah me time habis itu hangout, keluarga itu tuh aku jarang banget. Kalau keluarga kan aku udah tinggal di rumah, jadi ya tinggal ketemu aja udah. So, Cukup lah ya ya, istilahnya. hangout sama teman aku jarang banget. Me time bisa dibilang hampir nggak pernah, atau aku nggak tahu sih ini bisa dibilang me time atau nggak ya. Aku ngerasanya nggak pernah, bukan nggak pernah sih, kayak nggak ngerasa me time banget, kayak bener-bener. Kita tidak memiliki waktu yang satu hari buat diri kita sendiri Iya, gitu Kak ya. iya. Oke. Karena kan ngomongin soal time management, aku selalu bilang kayak dalam hatiku selalu mikir, misal aku istirahat sebentar itu kayak mikir, ngapain sih aku istirahat, ngabisin waktu gitu. Kayak aku banyak kerjaan tapi di sisi lain capek, tapi di sisi lain juga kayak nggak boleh istirahat karena ngabisin waktu gitu. Istilahnya sisi devilnya lah Kak Iya, ya yang iya. ngomong. Oke. Mungkin ini adalah penutup. Tapi sebelum itu, ntar ada last question nih Kak. Ya. Seru banget nih tadi kita nih ngomongin tentang pelajar yang nyambi sebagai freelancer. Global people, mungkin Kak Yulia ini salah satu motivasi yang bisa kita contoh ya untuk mengeksplor dunia luar. Oke Kak, makasih Kak Yulia udah mau nih berbagi experience-nya sama Global People. Makasih udah mau berbincang-bincang sama Cantika di sini. Tradisi J-Pod nih Kak, sebelum berakhir nih podcastnya, ada golden word nggak buat Global People di rumah? Nah untuk teman-teman atau global people ya, kalau mau sesuatu kita coba dulu ya. Kalau masalah sukses atau enggaknya itu di akhir. Nah pikir itu kayak harus coba aja lah, intinya coba aja. Kalau kamu mau sesuatu, kamu harus mencoba. Ya. Istilah gitulah ya. Oke. Ya. Oke, makasih Kak Ya. Yulia ya. Nah, Global People jangan lupa untuk follow Instagram kita di @globalitypodcast. Kalau kalian ada kritik dan saran, boleh banget nih buat DM di kita di @globalitypodcast. Jangan lupa untuk like, comment, share video-video kita, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu nih ada updatean baru dari kita tentang pendidikan IT, millennial IT, dan tentunya apa sih yang lagi ngehits di dunia IT. Kak, kalau misalnya Cantika ngomong J-Pod, jawabannya let's bring it on ya. Oke, see you on the next episode J-Pod. Let's bring it on.